Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisrantia Kulimeno. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester, yaitu mengidentifikasi elemen-elemen rancangan kota dalam ruang publik, yaitu lapangan taruna remaja. Baik, di sini ada tata guna lahan. Tata guna lahan di sekitar lapangan taruna remaja didomisili oleh kawasan perkantoran dan perdagangan dan jasa. Di bagian barat dan timur lapangan terdapat bangunan besar berbentuk persegi panjang, sementara di bagian selatan dan utara terdapat deretan bangunan yang lebih kecil. Penggunaan lahan di kawasan ini mencerminkan karakteristik pusat kota dengan lahan yang dioptimalkan untuk kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Monumen patung Nani Wartabone terletak di lapangan taruna remaja Kota Gorontalo yang berfungsi sebagai alun-alun kota dan ruang terbuka hijau. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2024 sampai 2043. Kawasan ini ditetapkan sebagai ruang terbuka publik dan area hijau. Yang berikutnya itu ada ruang terbuka. Lapangan taruna remaja memiliki ruang terbuka yang luas dengan fasilitas olahraga seperti lapangan tenis. Di sekeliling lapangan terdapat area hijau yang dipenuhi pepohonan dan menciptakan suasana yang lebih sejuk dan nyaman. Dan pada bagian tengah taman taruna dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan. Yang berikutnya itu ada sirkulasi dan parkir. Sirkulasi kendaraan di kawasan lapangan taruna remaja belum diatur dengan baik. Tidak ada lahan parkir khusus sehingga banyak kendaraan yang diparkir di sepanjang jalur pedestrian. Hal ini mengakibatkan gangguan bagi pejalan kaki dan menurunkan kenyamanan mereka. Jalur sirkulasi kendaraan pun terkesan semrawut, terutama pada saat-saat ramai seperti ketika ada acara di lapangan. Area sirkulasi pada area lapangan taruna berada di sekeliling lapangan taruna dan juga berada di samping Hotel Melati yang ditandai dengan warna kuning pada peta. Untuk area parkir berada di sisi barat lapangan taruna dan juga terdapat area parkir pada bangunan-bangunan komersial di sekitar lapangan yang ditandai dengan warna ungu. Yang berikutnya ada tata masa bangunan. Masa bangunan di sekitar lapangan taruna terdiri dari 3 jenis, yaitu bangunan komersial yang ditandai dengan warna merah, bangunan perkantoran yang ditandai dengan warna ungu, dan juga bangunan-bangunan perumahan yang ditandai dengan warna orange. Jika dilihat dari peta zonasi, tidak terdapat area pemukiman di sekitar lapangan taruna. Yang berikutnya itu ada area pedestrian. Lapangan taruna remaja di Kota Gorontalo memiliki jalur pejalan kaki yang dirancang untuk memudahkan pengunjung mengakses berbagai area di dalamnya. Jalur-jalur ini menghubungkan area olahraga, area santai, area kuliner, dan area bermain, memungkinkan pengunjung berpindah dengan nyaman antara area tersebut. Selain itu, jalur pejalan kaki ini mengelilingi area patung atau skulptur yang menjadi pusat perhatian di lapangan. Dengan adanya jalur-jalur ini, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas tersedia dengan lebih mudah dan teratur. Yang berikutnya itu ada pendukung aktivitas. Pendukung aktivitas berfungsi untuk memastikan kelancaran setiap kegiatan yang berlangsung di ruang publik tersebut. Pendukung aktivitas pada perancangan kota merujuk pada berbagai fasilitas, infrastruktur, dan elemen desain yang menunjukkan keberlangsungan dan kenyamanan berbagai kegiatan di dalam lingkungan perkotaan. Hal tersebut berfungsi untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta mobilitas masyarakat di kota. Berikut beberapa pendukung aktivitas yang terdapat pada lapangan taruna. Yang pertama itu ada ruang publik. Yang bisa dilihat pada gambar ini terdapat jalur pedestrian dan ruang terbuka hijau sebagai tempat interaksi sosial. Ada juga jalur transportasi mobil berupa jalan raya, trotoar, dan fasilitas parkir yang dapat mendukung pergerakan masyarakat. Yang berikutnya itu ada fasilitas komersial dan ekonomi. Indomaret, Hotel Melati, dan Hotel Sarone. Fasilitas komersial dan ekonomi Indomaret, Hotel Melati, dan Hotel Sarone. Yang berikutnya itu ada preservasi dan konservasi. Preservasi merupakan tindakan perlindungan atau pemeliharaan suatu objek, bangunan, atau kawasan agar tetap dalam kondisi aslinya tanpa perubahan yang signifikan dalam konteks kota. Preservasi sering diterapkan pada bangunan bersejarah, situs budaya, dan elemen kota yang memiliki nilai sejarah.
Sedangkan konservasi adalah upaya untuk menjaga memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai aslinya. Berbeda dengan preservasi, konservasi dapat mencakup restoran atau adaptasi agar suatu tempat tetap fungsional tanpa merusak esensinya. Contohnya itu rumah dinas itu kantor gubernur di Gorontalo terletak tepat di depan lapangan taruna remaja. Bangunan ini awalnya merupakan rumah asisten presiden pada masa kolonial Belanda. Kini bangunan bersejarah ini berfungsi sebagai rumah dinas gubernur Gorontalo. Contoh berikutnya itu ada Hotel Saronde, merupakan bangunan yang menjadi bagian dari kota tua di Gorontalo. Akan tetapi bangunan ini sudah terbengkalai dan perlu dilakukan konservasi agar tetap berfungsi serta dapat mempertahankan nilai sejarah yang dapat pada arsitektur bangunan tersebut. Ya, berikutnya itu ada poin kedua, identifikasi persoalan-persoalan dalam ruang publik. Yang pertama itu land use. Lapangan taruna remaja digunakan untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, rekreasi, acara budaya, dan kegiatan ekonomi. Namun belum ada zonasi yang jelas sehingga beberapa kegiatan saling berbenturan. Misalnya area yang seharusnya difokuskan untuk olahraga sering diganggu oleh aktivitas pedagang kaki lima. Yang kedua itu ada sirkulasi dan parkir. Kemacetan saat acara besar. Ketika ada acara besar, banyaknya pengunjung yang datang menyebabkan peningkatan volume kendaraan di sekitar lapangan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan karena belum ada manajemen lalu lintas yang efektif seperti jalur khusus untuk kendaraan atau pengaturan parkir yang lebih baik. Yang ketiga itu jalur pejalan kaki. Jalur pedestrian yang rusak atau kurang lebar. Beberapa jalur pejalan kaki di sekitar lapangan memungkinkan tidak dalam kondisi optimal. Misalnya ada bagian yang retak atau tidak cukup lebar untuk menampung banyak orang. Yang keempat yaitu komersial dan warisan budaya. Kurangnya perawatan terhadap monumen Ngani Wartabone. Monumen ini memiliki nilai sejarah tinggi tetapi belum mendapatkan perhatian optimal dalam hal ini. Perawatan dan pemeliharaan jika tidak dirawat dengan baik, monumen ini bisa kehilangan gaya tariknya sebagai simbol perjuangan rakyat Gorontalo. Poin berikutnya itu solusi dari persoalan-persoalan dalam ruang publik. Yang pertama itu ada land use. Solusinya itu yaitu penataan kios kuliner. Kios-kios harus memiliki desain yang seragam dan rapi agar tidak mengurangi estetika. Pemerintah dapat membantu food court pemerintah dengan desain yang menyatu dengan konsep ruang terbuka. Yang kedua adalah sirkulasi dan parkir. Menyediakan jalur lalu lintas khusus atau sistem buka tutup jalan saat ada acara besar. Itu menyiapkan area drop off agar kendaraan tidak berhenti sembarangan. Yaitu berikutnya ada membangun lahan parkir khusus di dekat lapangan dengan sistem parkir berbayar yang dikelola dengan baik. Yang ketiga itu ada jalur pejalan kaki. Menggunakan beban berkualitas tinggi agar jalur lebih tahan lama dan nyaman digunakan. Memperlebar jalur pedestrian untuk mengakomodasi lebih banyak orang. Menambah jalur landai untuk kursi roda di titik-titik strategis. Menyediakan blok untuk tunanetra, menambah pegangan tangan di tangga atau area yang membutuhkan. Yang keempat yaitu komersial dan warisan budaya. Melakukan pengecetan ulang atau perawatan rutin agar tetap terjaga keindahannya. Menyediakan CCTV untuk menjaga keamanan. Menyediakan papan informasi yang menjelaskan sejarah perjuangan Ngani Wartabone. Yang berikutnya itu masuk di penyusunan kriteria lokasi. Yang pertama ada kesesuaian tata guna lahan untuk kriteria umum. Yang kedua ada konektivitas dan ketiga aksesibilitas. Untuk penyusunan kriteria khusus yaitu pertama ada panjang koridor jalan, yang kedua ada interaksi sosial, yang ketiga ada fasilitas pendukung, yang keempat ada drainase dan infrastruktur bawah tanah, yang kelima kepadatan lalu lintas, yang poin keenam ruang terbuka. Yang berikutnya itu masuk di kriteria pemilihan lokasi tapak.
eh, yaitu saya alternatif ketiga, Jalan Madura, Lilowo, Kecamatan Kota Tengah, dan Kota Gorontalo. Untuk di sini kriteria umum kesesuaian tata guna lahan yaitu 15%, 75 dengan hasil 11,25. Untuk konektivitas poinnya itu 15% dan 75, hasilnya itu 11,25. Untuk aksesibilitas 10% kali 50, hasilnya itu 5. Untuk kriteria khusus panjang koridor jalan yaitu 100, yang hasilnya itu 10%, 10. Untuk interaksi sosial poinnya itu 100 kali 10%, hasilnya 10. Fasilitas pendukung itu 50 kali 10%, itu 5. Drainase dan infrastruktur bawah tanah 75 kali 10%, hasilnya 7,5. Kepadatan lalu lintas 50 kali 10%, itu hasilnya 5. Ruang terbuka hasilnya itu 100 kali 10, hasilnya 10%. Total bobot di situ 75. Masuk di gambaran umum tapak alternatif. Lokasi ini berada di Jalan Madura, Lilowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan panjang jalan jarak total yaitu 861 meter. Transportasi aksesibilitas. Lokasi ini berada di Jalan Madura, Lilowo, Kecamatan Kota Tengah. Lebar efektif jalan pada Jalan Madura adalah kurang lebih 5 meter. Tipe ruang Jalan Madura adalah satu jalur, merupakan jalan utama yang terhubung dengan Jalan Manado di bagian utara, sementara bagian selatan terhubung dengan Jalan Sulawesi, Jalan Makassar, dan Jalan Kenangan. Jalur lalu lintas mudah dijangkau, namun seringkali terjadi kemacetan pada jalan ini. Untuk klimatologi umumnya itu curah hujan rata-rata dalam beberapa pekan terakhir pada siang hari yaitu 81% dan malam hari 49%. Suhu rata-rata dalam beberapa pekan terakhir siang hari itu 25 derajat sampai 33 derajat dan pada malam hari 23 derajat sampai 25. Batas lokasi ini pada bagian utara berbatasan dengan Jalan Manado di area Kota Tengah. Bagian selatan berbatasan dengan Jalan Sulawesi, Jalan Makassar, dan Jalan Kenangan. Yang berikutnya itu identifikasi dan analisis lokasi alternatif tata guna lahan. Tata guna lahan sini itu Lenius bermanfaat untuk pengembangan sekaligus pengendalian investasi pembangunan. Peruntukan lahan. Lokasi area Kalimadu merupakan zona perdagangan dan jasa. Peruntukan desain koridor sudah sesuai dengan di mana terdapat di sepanjang Jalan Madura. Untuk aksesibilitasnya itu pada lokasi ini terdapat fasilitas pejalan kaki berupa pedestrian yang baik, sudah dijadikan tempat berjualan pedagang kaki lima. Transportasi umum seperti bentor, angkot, dan bus, dan lain-lainnya. Yang berikutnya ada konektivitas. Lokasi koridor jalan terhubung dengan Jalan Madura, Jalan Sulawesi, dan Jalan Makassar, dan Jalan Kenangan. Berikutnya itu panjang koridor jalan. Panjang koridor jalan pada alternatif ini jarak total yaitu 861,39 meter. Penentu titik awal dari dan akhir dilihat dari fungsi tata guna lahan yang perdagangan dan jasa perumahan. Yang berikutnya itu ada interaksi sosial. Terdapat banyak ruang publik seperti ruang rumah makan, toko-toko besar, dan juga pedagang kaki lima yang sering didatangi pengunjung pada area lokasi tersebut. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang berikutnya ada ruang terbuka. Ruang terbuka hijau pada area lokasi tersebut cukup dan masih terawat. Bisa dilihat pada gambar ini. Yang berikutnya itu ada fasilitas pendukung. Ketersediaan cukup ada fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet umum, dan tempat sampah pada lokasi tersebut. Yang berikutnya itu ada drainase atau infrastruktur bawah tanah. Pada lokasi tersebut terdapat saluran drainase tetapi kondisi kurang baik atau tidak efisien. Yang berikutnya kepadatan lalu lintas. Pada lokasi tersebut tingkat kepadatan lalu lintas tinggi dan sering terjadi kemacetan pada saat jam sore, pergi dan pulang karena area tersebut memiliki pusat pedagang kaki lima. Sekian dari saya, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.